Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Dwi Pristiwanto, calon guru penggerak dari SMP Nurul Huda Yapis, Kota Jayapura. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang modifikasi model pembelajaran yang dapat membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada pembelajaran masa daring ini, pasti kita mengalami beberapa kendala. Kendala yang umum terjadi, pertama, kepemilikan gawai dari anak-anak kita. Ada yang memiliki gawai milik sendiri yang bisa digunakan kapanpun. Yang kedua, memiliki gawai tapi milik orang tua. Sehingga ketika mereka akan belajar, mesti menunggu orang tua mereka pulang bekerja. Yang ketiga, mereka belum memiliki gawai. Sehingga untuk pembelajaran daring tentu saja kesulitan. Belum hanya itu, tidak hanya itu, anak-anak pun dalam menangkap suatu bahan ajar, mereka bisa berbeda-beda. Ada yang senang belajar menggunakan video atau YouTube, dan ada sebagian lagi mereka lebih paham ketika mereka harus belajar dengan cara membaca teks. Ditambah lagi, anak-anak kita itu ternyata memiliki minat yang berbeda-beda. Mereka itu maunya belajarannya itu hanya pelajaran olahraga, karena dia minatnya di bidang olahraga. Ada yang minatnya maunya tiap hari belajarnya tentang kesenian, karena dia mahir dalam seni. Ada lagi sekelompok anak lebih cenderung maunya belajar teknologi informasi karena dia sudah menguasai gawainya dengan berbagai macam aplikasi. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru mengakomodasi kesiapan belajar, profil belajar anak yang berbeda-beda tersebut? Satu jawabannya yaitu model pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ini model pembelajaran yang baru? Bukan. Model pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu cara kita untuk memodifikasi model pembelajaran yang sudah ada. Tanpa merubah kurikulum, tidak merubah model pembelajaran, hanya memodifikasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita mesti memetakan peserta didik kita. Kita petakan, bisa berdasarkan jenis kelamin, hobi atau kegemaran mereka, kepemilikan gawainya, atau mungkin cara belajarnya, dan kesiapan belajar yang lainnya. Langkah kedua, kita memilih konsep pembelajaran berdiferensiasi. Konsep itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, saya ambil contoh untuk di kelas saya. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar, siswa mampu menulis surat dinas dengan benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Langkah yang pertama saya lakukan adalah memeriksa atau memetakan minat belajar anak. Saya harus tahu berapa banyak anak yang suka belajarnya menggunakan video atau YouTube. Kemudian, berapa banyak anak yang suka dengan buku teks. Ketika tidak terdapat variasi, maka kita bisa memilih satu bahan ajar.
Ketika variasinya lebih dari satu, maka kita harus memodifikasi bahan ajar sedemikian rupa sehingga minat yang ada pada siswa ini dapat terakomodasi semuanya. Kemudian, setelah saya petakan, ternyata murid saya ada 25. 13 anak memiliki gawai milik sendiri, 7 anak memiliki gawai namun milik orang tua, dan ada 5 anak yang belum memiliki gawai. Berarti metode pembelajaran yang akan saya lakukan nanti juga harus bervariasi yang bisa mengakomodasi 3 macam tersebut. Setelah saya petakan lagi dengan saya survei, ternyata minat bakat murid saya tadi ada 3 macam. Ada yang olahraga 7 orang, yang suka seni budaya 8 orang, dan yang suka teknologi informasi ada 10 orang. Nah, pembelajaran yang saya lakukan, bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Yang pertama, saya membuat bahan ajar dalam 2 macam. Yaitu bahan ajar dalam bentuk video YouTube, dan satunya dalam bentuk teks. Baik itu berupa modul, handout, atau mungkin hanya PDF, file PDF yang kita berikan kepada anak. Berarti saya telah melakukan diferensiasi konten, yaitu mengenai cara anak belajar, bahan ajarnya seperti apa, konten yang akan diterima anak kita seperti apa. Nah, itu diferensi yang pertama. Diferensiasi yang kedua, mengingat anak-anak di kami ada yang suka nontonnya YouTube, menulis, maka pada RPP ketika proses pembelajaran, langkah pertama kegiatan inti, maka bagi anak-anak yang lebih memahami, lebih tertarik kepada video YouTube, maka kita persilahkan anak-anak kita menyimak YouTube yang tautannya telah kita bagikan. Sementara anak yang lain kita persilahkan membaca teks. Berarti saya telah melakukan diferensiasi proses. Proses pembelajarannya kita bedakan berdasarkan minat anak-anak tadi. Kemudian selesai itu, barulah kita laksanakan pembelajaran melalui Google Meet. Tentu saja yang bisa mengikuti adalah anak-anak yang memiliki gawai. Yang tidak memiliki gawai, kita panggil ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ketika kita diskusi secara daring, kita laksanakan juga langsung secara luring. Ini adalah diferensiasi proses pembelajaran. Kemudian, yang ketiga, diferensiasi produk. Mengingat anak-anak minatnya ada yang olahraga, ada yang seni, ada yang TI. Maka produk yang saya berikan kepada anak juga tidak seragam. Tujuan pembelajaran tadi adalah menulis surat dinas sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Maka bagaimana saya mengakomodasi anak-anak yang maunya hanya belajar olahraga, ada yang maunya hanya belajar seni, ada juga yang teknologi informasi. Maka pada produk terakhir ini, anak-anak diberikan tugas menulis surat dinas yang pertama. Jadi kita membuatkan topik dulu. Topiknya adalah kalian sebagai ketua OSIS dipercaya oleh sekolah melaksanakan pesta ulang tahun sekolah. Isinya, sekolah akan mengadakan pertandingan atau perlombaan. Kepada anak-anak yang hobinya olahraga, kita persilahkan menulis undangan untuk pertandingan olahraga. Olahraga apa yang mereka sukai? Yang suka bulu tangkis silahkan membuat undangan bulu tangkis. Yang suka futsal silahkan membuat surat undangan yang isinya pertandingan futsal. Anak-anak yang seni juga demikian. Kita berikan mereka menulis surat undangan yang isinya misalnya lomba seni, lomba menyanyi, lomba menari, sesuai dengan bakat mereka. Sedangkan anak-anak yang kecanduan teknologi, mereka bisa mengundang
dengan isi suratnya, misalnya pertandingan membuat TikTok media pembelajaran. Nah, dengan memfasilitasi anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan minat masing-masing, berarti saya telah melaksanakan diferensiasi produk. Nah, demikian Bapak Ibu guru yang hebat, cara mengatasi pembelajaran jarak jauh dengan karakter murid yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah ide buat Bapak Ibu guru. Mungkin ada pertanyaan, apakah harus tiga-tiganya? Haruskah diferensiasi konten, proses, atau produk? Tentu saja tidak. Kita sesuaikan dengan karakteristik di sekolah kita masing-masing. Bisa mungkin hanya 2 atau mungkin cuma 1. Bagaimanapun itu, yang bisa menentukan adalah Bapak dan Ibu guru hebat. Demikian, Anda mungkin bertanya lagi, apa ia bisa? Kita mesti membuktikannya. Saya telah membuktikannya dan berhasil. Demikian penjelasan tentang pembelajaran diferensiasi dari calon guru penggerak asal Kota Jayapura. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Silakan di-share jika video ini bermanfaat, atau nanti jika ada Bapak Ibu guru menemukan langkah-langkah yang lebih bagus, silakan tulis di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan, salam dan bahagia.